kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan basis data lanjut. Ya, jadi sebenarnya ini adalah pertemuan ke-13, tapi karena apa ya, ya pekan lalu saya harus mengikuti diklat di Bogor, jadinya pekan lalu kita tidak ada pertemuan sama sekali, tidak ada tugas dan sebagainya. Iya, dan juga mengingat kurang lebih 2 atau 3 pertemuan lagi kita ujian akhir semester. Ya, karena ini pertemuan 13 ya, yang seharusnya 12. Iya, 2, 3 kita masih berutang 1 pertemuan ya, yang seharusnya ini adalah pertemuan 13. Jadinya kita memiliki waktu 3 pertemuan lagi. Nah, di sini saya sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya dulu sebelum saya memilih apakah ujian akhir semesternya itu berupa ujian tertulis ataupun tugas proyek, gitu ya. Oke, untuk mata kuliah ini dulu. Mata kuliah ini kemarin ujian tengah semesternya itu berupa apa? Halo? Berupa soal latihan, Pak. Soal latihan. Kalau untuk basis data biasa, bukan maksudnya basis data yang sebelumnya, basis data non lanjut semester lalu ya, itu apa UTS dan UAS-nya? Mata kuliah apa? Basis data dasar ya, atau basis dasar saja, bukan basis data lanjut. Itu UAS-nya berupa apa? Lupa ya. Apakah tugas proyek? Apakah ujian akhir apa tertulis? Mungkin ada yang bisa berkomentar. Rahmatul Amanillah. Ya Pak. Ya, basis data kemarin apa ininya ujiannya? Yang basis data ya, Mas? Kayaknya tertulis. Tertulis juga. Tapi ada tunjuk. Tertulis juga. Iya kalau nggak salah. Oke. Itu bikin tabel gitu. Oke. Apakah ada mata kuliah sebelumnya yang mensyaratkan Anda membuat tugas proyek? Ada. Brescia Ayundina. Ada Brescia. Tolong berkomentar Brescia. Hadir, Pak. Kenapa, Pak? Mohon ulangi, Pak, pertanyaannya, Pak. Ini baru bangun ya? Enggak, Pak. Suara saya serak lagi kurang enak badan, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke. Iya, apakah di mata kuliah sebelumnya itu sudah ada dosen yang memberikan Anda tugas proyek? Untuk semester ini ya, Pak? Bukan, iya semester ini dan semester sebelumnya. Untuk semester ini sudah ada sih, Pak, tugas proyek. Oke, kalau semester berubah apa tugas proyeknya? Kok nggak ada gambarnya, Brescia? Cari Iya, mana? Pak, kamera saya rusak, Pak. Sebentar, Pak, saya mau pindah ke laptop dulu. Oke, ya sambil nunggu mungkin Fitian Hanif Asalmi. Ada? Ya Pak, kenapa? Mana Fitian? Nggak ada gambarnya. Mana orangnya? Sebentar lagi pengen gabung ke pakai laptop Pak. Halo? Ini gabung menggunakan device laptop sebentar Pak.
Kita baru bangun ya. Oke, atau ada yang bisa jawab ya, tugas proyek seperti apa yang Anda sudah dapatkan dari dosen-dosen lain? Rahmat, Istighfaroni Alif, mana Rahmat? Iya, Pak. Ya, itu tugas proyeknya seperti apa yang Anda kerjakan? Kenapa, Pak? Patah, Pak. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Halo? Nina? Iya, Pak. Nine ya, Nina, Nine. Iya, Ya, kenapa, Pak? tugas proyeknya itu seperti apa yang diberikan oleh dosen? Tugas proyek itu, saya ingat waktu itu semester 1, Pak Tresna di matkul pengantar sains data. Itu tuh kita disuruh buat studi case gitu, Pak. Terus penyelesaiannya seperti apa, kayak gitu, Pak. Kalau proyeknya. Kalau tugas proyek membuat aplikasi pernah? Belum pernah, Pak. Cuman kalau waktu itu kalau nggak salah entah basis data ya mungkin. Itu ntar kita kayak ya udah kayak proyek-proyek biasa gitu, Pak. Mencoba query gitu-gitu kalau basis data. Dulu sama Bu Kartika itu. Cuman kadang juga ada ujiannya yang pakai paper soal gitu, soal tertulis gitu ada, Pak. Oke. Iya. Paham ya. Terima kasih ya. Jadi karena belum ada, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena memang saya harus membedakan perlakuan antara mahasiswa informatika, sistem informasi dan sains data ya karena di mata kuliah saya itu biasanya itu saya suruh mereka membuat proyek berupa aplikasi. Jadi mungkin saya langsung saja ya. Jadi untuk langkah kerja ya. Jadi ini masih seperti tutorial. Nah, jadi nanti diperbaiki lagi. Kalau di langkah kerja itu sebaiknya bagaimana ya? Jadi ini sudah ada benar, menulis query ya. Menulis query untuk memunculkan semua dokumen. Tapi pertanyaannya tidak ada penjelasan terkait apa sih maksud dari query yang dituliskan ini. Misalkan menulis query untuk memunculkan semua restoran. Nah, di bawahnya Anda tambahkan untuk query memunculkan semua restoran, kita menggunakan metode kah, fungsi kah, atau sintaks kah? Jadi Anda jelaskan sintaksnya. Seperti itu ya. Jadi ini juga memunculkan nama 5 restoran. Ya. Jadi ada di sini kan find. Ya. Nah, di bawahnya, di bawah gambar, itu Anda jelaskan. Untuk query memunculkan 5 restoran, kita menggunakan fungsi ini. Ya, fungsi ini itu bertujuan untuk bla 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 bla. Ya. Jadi seperti itu ya maksudnya. Nah, kemudian tidak ada kesimpulan. Jadi di kesimpulan dan ya karena sebenarnya analisa data itu terpisah, tapi karena ini mungkin masih baru ya. Jadi di sini setelah ada menulis query MongoDB untuk memunculkan semua restoran. Nah, tambahkan penjelasan di bawah gambar. Nah, untuk memunculkan ini, kami menggunakan fungsi ini, sintaks ini. Nah, sintaks ini itu berfungsi sebagai bla 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 bla. Sehingga ketika kita
menjalankan, maka akan muncul data seperti yang ada di gambar, yang akan menampilkan bla 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 bla. Paham maksud saya ya? Paham? Atau saat Iya, sudah Kak, ada yang paham. siswa berikutnya, Nova Aliatul. Oke. Kita lihat Nova, sama saja ya. Oke, ini ada contoh. Oke, pilih ini. Karena Anda sudah ketik Mongo, so DBS. Oke. Ini validasi data ya. Nah, ini sama juga ya, menampilkan bidang restoran. Nah, ini Anda beri penjelasan. Ya, dari sintaks di atas, ya, maka kita untuk menampilkan bidang restoran ID, nama, itu kita menggunakan fungsi ini. Jadi fungsi ini itu memang berfungsi untuk ini. Ya. Nah, sehingga pada saat kita jalankan sintaks tersebut, maka akan muncul ini. Kemudian juga saya lupa, nanti di laporan berikutnya Anda jelaskan struktur data dari restoran.json. Ya, jadi kan Anda sudah download ya database-nya. Jadi Anda di awal itu Anda jelaskan restoran.json itu berisi apa. Jadi supaya nanti ketika Anda memanggil atau mempraktekkan semua yang seperti ini, menampilkan semua restoran, itu Anda sudah paham, gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait tugas dan perbaikannya? Primus, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Michael Alexandra, ada yang ditanyakan? Untuk sekarang belum ada, Pak. Oke ya, jadi tolong untuk progres berikutnya itu lebih, ini ada sudah lumayan Nova, ada kesimpulannya, juga sudah ada analisanya. Nah, ini sudah lumayan ya. Jadi nanti analisanya itu berikutnya karena ada beberapa source code, jadi langsung saja di bawah source code-nya analisa. Jadi bagian G, analisa ini dihilangkan, gitu ya. Jadi supaya kita jelas, soal pertama itu dia menggunakan apa? Create collection mungkin. Jadi untuk membuat apa? Create collection untuk membuat apa? Nova, ada Nova ya? Nova ada. Nova Auliatul Maulidia ada. Ya, ini maksudnya create collection ini untuk membuat apa? Nanti diperbaiki ya, tapi nggak usah dikumpul ulang. Jadi untuk laporan berikutnya itu Anda perbaiki lebih jelas. Kemudian untuk kesimpulan, iya, jadi di kesimpulan ini Anda bisa bahas terkait tipe isi dari database restoran.json. Nah, jadi mungkin struktur data ya, bahwa restoran.json itu datanya itu seperti ini. Kemudian kita coba melakukan fungsi-fungsi dasar dari MongoDB menggunakan database yang sudah ada. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut masuk ke materi berikutnya. Oke, materi selanjutnya itu saya sudah
saya sudah upload ke ilmu, ya. Jadi kita akan membahas terkait konsep metode, filter, dan operator. Jadi ini sebenarnya Anda sudah ada beberapa atau mungkin ada sebagian ya yang sudah ada uji coba pada tugas sebelumnya ataupun belum ya. Ya, jadi ini pada MongoDB, apakah sudah terlihat ya? Pada MongoDB, ini dia menggunakan metode, filter, dan operator. Nah, jadi metode ini adalah yang mungkin sudah Anda gunakan. Ini contohnya ada find. Ya, ada contoh find, insert one, delete one, dan lain-lain. Ya, jadi ini digunakan sebagai aksi. Ingat ya, metode itu aksi. Kemudian untuk filter, ini untuk menyaring data. Jadi Anda juga sudah menyaring data ya di praktek sebelumnya. Jadi ini lebih Anda akan lebih detail lagi. Nah, dengan filter, ini data kita bisa kelompokkan dan tidak menampilkan semua. Ya, jadi kita hanya bisa misalkan milih nih, saya mau menampilkan data yang berumur 20. Jadi kita panggil find. Ya, seperti ini contohnya. Kemudian untuk operator, ini adalah fungsi yang digunakan untuk menyaring data pada filter bisa lebih spesifik. Jadi bisa lebih spesifik. Jadi kemudian dengan operator itu kita bisa atur ya, apakah filternya itu bisa lebih dari 20 tahun atau di bawah 20 tahun. Nah, kita lihat. Jadi perhatikan di sini, ini mungkin ini sudah ada sudah ada pembedaan warna. Ya, jadi yang hijau ini adalah metodenya, kemudian yang kuning ya, orange. Ya. Kemudian kalau pinnya, krem, pin, filter, dan kuning operator. Nah ini contoh sebuah filter IN dan NIN. Ya, jadi ini adalah ini adalah operator yang berfungsi sama dengan, ya. Tapi dengan menggunakan operator ini kita bisa menampilkan data lebih dari satu. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, di contoh ini dia menggunakan database lain ya. Jadi nanti untuk praktikumnya kita tetap mempertahankan database restaurant.json. Ini contoh. Jadi nanti Anda silahkan utak-atik. Itu tadi di awal saya mengatakan bahwa silahkan pelajari struktur dari restaurant.json. Jadi nanti manipulasi-manipulasi yang ada itu kita bisa mudah paham dengan menggunakan database yang berbeda ya. Ini menggunakan database sendiri. Tapi kita juga bisa menguji coba apakah operator ini itu cocok atau bisa diimplementasikan di database restaurant.json. Ini contoh untuk in dan nin. Ya. Jadi kalau nin adalah kebalikan dari in, ini menampilkan data yang tidak ditampilkan pada saat in dijalankan. Jadi ini kebalikannya. Jadi itu. Kemudian ada kalau di bahasa pemrograman, mungkin ini Anda sudah Anda sudah sangat familiar ya dengan ini, the and, or, dan not. Ini adalah operator boolean, operator logika. Nah ini juga bisa kita implementasikan ke MongoDB. Jadi ini digunakan untuk menyaring sebuah data dengan syarat tertentu. Ya. Jadi kalau n
Ini adalah untuk menyaring data dengan 2 atau lebih kriteria, di mana kriterianya itu harus benar untuk menampilkan datanya. Ya, jadi fungsi N ya, jadi fungsi Boolean N ini juga bisa kita terapkan pada MongoDB. Kemudian selain itu, jadi ini contoh MongoDB itu bernilai benar, maka hasilnya benar. Ya, atau di sini kita lihat contohnya, jika semua kriteria bernilai berhasil, maka hasilnya adalah berhasil. Ya. Jika hanya salah satunya saja yang berhasil, maka hasilnya adalah gagal. Nah, jadi ini contoh. Jadi ini fungsi N. Fungsi N akan bernilai true ya kalau kita bahas di menggunakan konsep bahasa pemrograman. Hasilnya bernilai true jika kriteria 1 dan kriteria 2 juga bernilai true. Konsepnya seperti itu. Konsep dasarnya. Jadi ini berhasil dan berhasil, maka hasilnya berhasil. Nah, jadi dari sini kita bisa menggunakan konsep operator find dengan mengintegrasikan filter ya, mengintegrasikan operator di sini. Jika data 1 dan data 2 isinya sama, maka baru ditampilkan. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian kalau OR, ini juga sama ya, sama seperti di bahasa pemrograman, ini akan berhasil jika, jadi nilainya akan bernilai true ketika salah satu kriteria bernilai true. Ini contoh ya, berhasil. Jadi ini salah satunya. Jadi OR itu salah satunya. Kemudian kalau kedua-duanya berhasil juga tetap dia berhasil. Jadi operatornya itu kita simpan di bagian depan. Sini. Kemudian ada juga not. Not ini adalah operator yang digunakan untuk menyaring data dengan menampilkan data yang tidak sama. Ya. Jadi kalau OR itu salah satunya, kalau kedua-duanya bernilai true, maka dia akan bernilai false ya hasilnya. Ini ada keterangan ya, equal itu sama dengan, NA itu not equal. Ya. Ini adalah EQ dan NA ini adalah rumus yang harus digunakan dalam menggunakan not. Jadi nanti Anda harus eksplorasi ini gimana sih cara menggunakan not-nya. Nah, kemudian ada lagi operator exist. Jadi operator exist ini merupakan operator yang fungsinya untuk melakukan pengecekan data. Ya, apakah data di suatu tabel ada atau tidak. Ya, ini mungkin mirip-mirip nomor berapa ya? Atau ada yang sudah dikerjakan. Jadi contohnya pada suatu tabel, jadi itu tadi ya, kenapa di restoran.json Anda harus paham strukturnya seperti apa, supaya bisa menguji coba nanti exist, misalkan exist, di sini ada tabel barang yang terdapat data gelas dan piring. Nah, data gelas ada data diskonnya, tapi di piring tidak ada. Jadi kita akan mengecek keberadaan suatu data, ini rumusnya ya. Kemudian operator type ini adalah operator yang digunakan untuk menyaring data berdasarkan tipe data pada sebuah data tertentu. Ya, jadi misalkan pada tabel barang terdapat price bertipe data number, kemudian kita bisa cari berdasarkan tipe data number, maka akan muncul hasilnya. Jadi rumusnya itu seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah ini singkatan dari registry expression ya, atau biasa disebut dengan operator regex. Jadi ini lebih ke berdasarkan kata, dia akan menguji
mencari data ya, yang berdasarkan kata atau huruf tertentu. Ya. Nah, ini contoh untuk menggunakan operator regex ini. Kemudian ini ya, ada keterangannya. Isi yang mau dicari bisa isi dengan nama atau huruf yang dicari. Ya. Kemudian express, ya, operator yang berfungsi untuk membandingkan suatu data tertentu. Jadi kita mempunyai data harga dan data modal pada sebuah tabel. Kita cek apakah harga melebihi dari modal yang diberikan. Kalau iya, maka datanya akan muncul. Tetapi jika tidak, maka tidak akan muncul. Ini ada rumusnya. Kemudian ada next. Ini operator yang digunakan untuk menampilkan data dari awal terlebih dahulu sampai data terakhir. Jadi ini saya kira sudah jelas ya penjelasannya. Kemudian operator sort, sama seperti kalau kita di bahasa pemrograman menggunakan algoritma sort. Nah, di database, di MongoDB juga ada operator sort. Ini untuk memilah data, untuk mengurutkan data dari A sampai Z, atau sebaliknya. Ya, jadi datanya ini akan diurutkan mulai dari A sampai Z. Kemudian limit, ini untuk memfilter data yang ingin kita tampilkan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian unset, operator untuk menghapus data pada tabel. Nah, ini mungkin sudah jelas ya berdasarkan kriteria. Kemudian rename ini untuk mengubah nama data pada tabel. Ya, ada beberapa ya, ada beberapa operator yang bisa Anda uji coba. Nah, cara menguji cobanya bagaimana? Itu kita tetap menggunakan database yang sama, restaurant.json. Ya, jadi misalkan ini add to set. Nah, tapi sebelumnya Anda harus paham dulu, Anda harus pelajari dulu struktur data dari database restaurant.json tadi. Supaya Anda bisa mengimplementasikan semua operator dari B sampai O. Tapi ketika mungkin Pak, kayaknya struktur data restaurant.json ini tidak bisa kita implementasikan operator add to set. Ya. Jadi mau tidak mau, karena misalkan database restaurant.json tidak bisa, maka Anda harus membuat dummy database yang baru. Ya, jadi Anda buat database baru yang bisa menyesuaikan operator ini, yang bisa digunakan untuk memanipulasi data menggunakan operator ini. Gitu ya. Jadi ini masih fleksibel, silahkan. Tapi sebaiknya Anda pahami dulu, prioritas pertama adalah database restaurants.json. Ketika Anda sudah uji coba beberapa kali, kemudian ada dia sepertinya tidak cocok, kita implementasikan operator ini, maka mau tidak mau Anda harus buat satu database dummy, ya, atau satu database asal-asalan ya. Tapi isinya itu bisa digunakan untuk memanipulasi menggunakan operator add to set misalkan. Seperti itu ya. Oke. Iya, jadi di sini juga ada keterangan jika ada ketidaksesuaian antara struktur data dengan operator untuk database restoran JSON. Jadi silakan Anda buat database sederhana untuk menjalankan beberapa operator yang ada. Itu ya. Jadi kemudian ini kan mudah ya untuk laporannya. Jadi misalkan fungsi update one. Jadi sudah ada penjelasan update one untuk add to set ini adalah operator yang untuk menambahkan ini. Tapi Anda harus menyesuaikan ininya, data dan isinya.
menyesuaikan sesuai dengan struktur data pada restaurants.json itu ya. Kemudian ketika ada yang bisa mengimplementasikan keseluruhan dari restoran.json mulai dari bagian B sampai O, ini akan dapat nilai maksimal ya. Tapi kalau misalkan hanya sampai M atau L, mungkin tidak akan maksimal nilainya. Jadi tidak ada jadi saya harapannya itu Anda bisa mengerjakan sampai O. Kalaupun tidak, ini silakan Anda tuliskan di laporan kendalanya. Misalkan kendalanya, Pak, saya ini Pak, belum bisa membuat database dummy seperti restoran.json. Itu nanti kita akan coba solve lagi masalahnya untuk praktikum selanjutnya. Tapi harapannya bisa ya sampai O untuk mengimplementasikan semua operator, fungsi, metode yang ada di bagian B sampai O pada database restoran.json. Syukur-syukur, ini saya kasih clue, syukur-syukur Anda bisa masuk ke website yang saya bagikan 2 pekan lalu, di mana Anda mendownload restoran.json. Di situ kan ada latihan ya, nomor 1 sampai 30 ya, 30-an. Nah, silakan Anda cari satu persatu di situ. Apakah metode, operator, atau filter yang ada di modul ini itu sudah diimplementasikan di restoran.json. Ya, syukur-syukur ya, kalau tidak berarti Anda harus mengeksplor lebih jauh secara mandiri. Oke? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan, langsung saja via grup kita ya. Oke, saya akhiri. Saya hargai semua yang hadir pada pagi ini, pada cepat bangun ya. Mungkin harusnya bangunnya jam 4. Jadi kalau jam 7 tuh pada sudah siap semua, sudah mandi dan sebagainya. Ya mungkin hanya 50% di sini yang sudah siap, yang 50%-nya masih ya, oke. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.